Hai, teman-teman tahu ayam sama telur? Kenapa dinamakan ayam? Bisa jawab? Oke, 2. Berapa banyak hewan dan binatang yang dibawa oleh Nabi Musa ke kapalnya yang besar? Bisa jawab? 3. Ada Nopal sedang sakit. Si Nopal pergi ke dokter dan dikasih 3 obat, yang satu obatnya itu dosisnya adalah 30 menit per satu obat. Jadi dalam berapa menit si Nopal akan menghabiskan obat tersebut. Oke, selamat datang teman baca. Di sini Hafid. Kita akan ngobrol tentang critical thinking. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu jawabannya ya, jawabannya. Pertama, kenapa dinamakan ayam? Nah, coba tulis di kertas. Kira-kira apa, Mas? Jawabannya adalah iya, bener, karena Dina lapar. Oke, paham? Oke, pertanyaan kedua, jawabannya apa? Nabi Musa nggak pernah bawa hewan dan binatang di kapal. Yang bawa hewan dan binatang saat banjir bandang adalah Nabi Nuh. Betul. Oke. Nomor 3. Kalau satu obat 30 menit, berarti yang perlu dihabiskan adalah salah, bukan 90 menit, tapi hanya 60 menit. Kok bisa, Mas? Menit pertama jam 12 ya, jam 12 minum obat pertama. Setengah 1 minum obat kedua. Jam 1 minum obat ketiga. Oke, sudah paham? Kita akan bahas tentang critical thinking dan saya awali dari pertanyaan tadi ya. Oke, kenapa kok penting kita harus punya critical thinking atau pemikiran kritis? Pertama, biar tahu konteks ya, biar tahu konteks. Contohnya kayak pertanyaan-pertanyaan tadi, kenapa dinamakan ayam? Saya pernah bikin, dulu masih ngajar di kampus, pernah bikin geger satu kelas karena pertanyaan-pertanyaan tadi, dan jawabannya ketemu pas dituliskan. Sebelum dituliskan, teman-teman ada yang pakai perspektif biologis, ada yang pakai perspektif filsafat, ada yang pakai perspektif penciptaan, wahyu dan lain-lain ya. Padahal jawabannya cuma karena Dina lapar. Pertanyaan kedua, itu bisa disampaikan kalau kita cepat dan teman-teman berdebat dan itu bikin kisruh di kelas. Teman-teman cari sumber nggak nemu, sampai cari semua jenis spesies, padahal pertanyaannya yang salah. Oke? Yang ketiga itu hitung-hitungan matematis aja, mudah sekali itu ya. Nah, itu salah satu contoh kenapa kita harus punya critical thinking ya. Yang pertama tahu konteks, yang kedua biar nggak mudah dikibulin. Kok bisa? Ya, kalau kita nggak kritis terhadap sesuatu atau pertanyaan, kita mudah dikibulin, kita mudah percaya hoax, kita mudah percaya berita palsu. Contoh, berita pemerintah Malang, kota Malang mengizinkan alien mendarat di balai kota. Kalau itu dipercaya sama semua orang bikin geger pasti. Itu kedua. Ketiga, agar kita efisien dalam berpikir, dan critical thinking itu bukan hanya buat proses berpikir tapi juga tindakan. Oke? Sekarang saya kasih 5 tips teman-teman biar bisa tahu apa yang harus dilakukan biar kita bisa punya critical thinking. Yang pertama adalah circle. Teman-teman harus punya circle yang pas. Circle yang pas artinya circle yang bisa menambah curiosity teman-teman. Itu yang bisa menambah informasi, pengetahuan dan lain-lain. Lebih baiknya circle yang bisa menciptakan, bahasa kerennya adalah menciptakan dialektika.
apa dialektika? Itu adalah pertengkaran ide, pertengkaran argumentasi. Jadi kalau teman-teman pelajar atau mahasiswa atau bahkan pengajar sekalipun harus kumpul sama circle yang pas biar critical thinkingnya terbangun. Jadi 1 circle, 2 dialektika, yang ketiga berpikir di luar kebiasaan. Contohnya apa? Tiap ada kebijakan, teman-teman tanya, kok bisa kebijakan ini muncul? Pengaruhnya apa? Signifikansinya apa? Latar belakang kebijakan ini muncul apa? Kenapa kok kebijakan ini penting? Nah, itu beberapa contoh berpikir di luar kebiasaan. Dan keempat adalah harus tahu sudut pandang. Contohnya gimana, Mas? Sudut pandang adalah kalau kita berada di posisinya, apa yang akan kita lakukan? Kalau kita berada di posisi mereka, apa yang akan kita lakukan? Jadi kalau bisa, karena gini, sudut pandang ini penting karena dari point of view itu kita bisa tahu perspektif baru, paradigma baru, memposisikan diri kita sebagai lawan bicara atau teman berdialektika ya, itu penting. Dan terakhir yang paling penting dari semua itu adalah menulis. Kok bisa menulis itu bisa menciptakan critical thinking? Karena menulis itu bisa merecall banyak memori, dan namanya kita menulis itu pasti butuh sistematika, prosedur, dan banyak informasi. Itu bisa menciptakan, bisa menambah daya critical thinking kita. Jadi itu 5 tips dari saya, teman baca ya. Apa aja yang perlu dilakukan agar kita bisa menambah critical thinking. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke.